Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan mudah, diberikan hidayah dan diberikan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengamalkan dan menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada kajian playlist ilmu mawaris yang mana tim kami admin juga mendapatkan pertanyaan terkait perihal masalah warisan, di mana pesan yang datang kepada kami yaitu jikalau ada seorang yang meninggal, gambarannya seperti ini. Yang pertama ada kakek dan juga nenek memiliki anak dua. Anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua perempuan. Nah, tetapi si kakek meninggal terlebih dahulu dan juga anak kedua atau anak perempuannya ini juga meninggal. Tinggallah terakhir ini, ternyata juga anak laki-lakinya pun juga meninggal. Dari anak laki-laki ini masih ada menantu, istri dari anak laki-laki yang pertama, kemudian ada dua anak di sini. Ada dua cucu. Ada dua cucu di sini. Cucu yang pertama laki-laki. Cucu yang kedua adalah perempuan. Nah, ternyata kakek dan juga anak yang kedua, anak yang pertama ini semuanya meninggal, hanya tinggallah si nenek. Kemudian nenek yang hidup bersama menantunya, istri dari anak pertama, dan juga cucu laki-laki dan perempuan dari anak pertama ini. Yang mana anak perempuan ini adalah anak laki-laki. Tetapi ternyata nenek masih memiliki saudara kandung perempuan. Nah, bagaimanakah pembagian waris dari anggota keluarga nenek ini, yang mana si nenek memiliki harta yang cukup, sehingga siapa sajakah yang mendapatkan harta warisan tersebut? Mari kita bahas pertanyaan ini bersama-sama sebagai bentuk murajaah dan tujuan kita mengamalkan ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jikalau kita ulangi, permasalahannya adalah di mana sebuah keluarga ini terdapat kakek, kemudian nenek. Kakek dan nenek ini memiliki dua anak. Anak yang pertama adalah laki-laki, anak yang kedua adalah perempuan. Anak laki-laki yang pertama dia sudah menikah. Dan dia memiliki, anak laki-laki dengan istrinya ini memiliki putra dan putri. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, yang mana dia menjadi cucu secara derajat di sini, menjadi cucu dari kakek dan nenek ini. Anak yang kedua belum menikah. Dalam hal ini ternyata si kakek meninggal terlebih dahulu, disusul dengan anak keduanya, dan ternyata anak pertamanya ini juga meninggal. Sehingga tersisalah dari keluarga ini nenek, menantu dari anak laki-laki yang anak pertama, dan juga cucu laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah kami tanya, si penanya ini memberikan pertanyaan kembali bahwasanya ternyata nenek masih memiliki saudari perempuan. Saudari perempuan atau adik dari nenek ini. Apakah saudari dari nenek ini juga mendapatkan warisan? Nah, maka kita tulis contoh permasalahannya di sini. Ternyata nenek yang meninggal.
Nenek meninggalkan ahli waris di sini pertama menantu. Nah, apakah menantu ini termasuk mendapatkan warisan? Tidak, karena menantu bukanlah termasuk daripada ahli waris. Dan yang mendapatkan yang adalah cucu laki-laki, yang dalam bahasa kitabnya adalah ibnul ibni. Dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki ini, dalam bahasa kitabnya adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, saudari perempuan juga mendapatkan warisan, maka kita tulis saja ukhtun syaqiqah, atau saudari perempuan sekandung. Nah, dalam hal ini ibnul ibni dan bintul ibni, ibnul ibni adalah laki-laki, dia aslinya mendapatkan asobah. Dan juga bintul ibni sebetulnya dia mendapatkan nisif atau setengah, tetapi karena di sini ada ibnul ibni sebagai muasibnya, maka mereka berdua mendapatkan asobah secara bersamaan. Adapun ukhtu syaqiqah, dia di sini termahjubkan, tertutup jalannya oleh far'un waris laki-laki, yaitu ibnul ibni di sini, sehingga ukhtu syaqiqah mendapatkan bagian mahjub atau tidak mendapatkan harta sama sekali. Maka di sini kita lihat, kita anggap laki-laki di sini memiliki 2 kepala dan perempuan mendapatkan 1 kepala, sehingga aslul masalah kita tulis di sini adalah penjumlahan dari 2 dan 1 ini, 2 kepala cucu laki-laki dan 1 kepala cucu perempuan, yaitu 3. Maka 3 sisanya untuk mereka berdua, bagian 2-nya untuk cucu laki-laki dan 1-nya untuk perempuan. Dan untuk saudari perempuan sekandung tidak mendapatkan apa-apa. Berarti jikalau kita contohkan, misalnya hartanya adalah 300 juta, maka 200 jutanya untuk si cucu laki-laki dan 100 jutanya untuk cucu perempuan. Maka dengan begini, sesuai dengan kaidah dari Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagian laki-laki adalah 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Nah, itulah tadi pembagian harta warisan yang dimiliki oleh nenek yang meninggal. Ternyata harta yang dimiliki oleh nenek tadi tidak diwarisi oleh menantu, karena menantu bukanlah ahli waris. Yang kedua, saudara dari nenek tadi atau saudarinya, adik dari nenek tadi, memang awalnya dia mendapatkan warisan, tetapi karena di sini ada far'un waris laki-laki, yang mana dalam hal ini adalah cucu dari anak laki-lakinya. Kalau kita kembali dalam bahasa kitab, yaitu adalah ibnul ibni dan juga bintul ibn, yang menjadikan saudara nenek tadi mahjub, dalam artian tidak mendapatkan warisan, sehingga seluruh harta warisan nenek turun kepada cucunya yang laki-laki dan perempuan, tetapi si laki-laki, cucu laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian si cucu perempuan. Itulah tadi. Jadi permasalahan yang masuk kepada kami, alhamdulillah bisa kita selesaikan bersama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan tujuan kita mengamalkan syariat demi mendapatkan harta dan keluarga yang lebih berkah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an ala tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.